Ya, terima kasih kembali ya Innoversi di malam hari ini kita masih bersama-sama di stasiun Surabaya dan masih barengan bersama saya Yohan Sasamudra yang akan temani Anda di kesempatan kali ini. Dan seperti halnya janji saya tadi bahwa saya akan menghadirkan tamu istimewa saya yang sore atau malam hari ini akan kita ajak untuk berbincang ngobrol santai di stasiun Surabaya. Dan kali ini saya akan mencoba untuk ngobrol terkait dengan peristiwa 98 ya di bulan Mei, dan tentu di saat itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Mas Muklis Ali ya, founder Yakuza Foundation, yang kita akan coba untuk berbincang-bincang sejenak di virtual station Surabaya. Langsung saja menuju ke Mas Muklis. Assalamualaikum Mas Muklis. Waalaikumsalam. Mana Mas, apa kabar Mas? Baik, sehat Mas Muklis? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa sekali Terima Mas. kasih ya. Terima kasih sudah diundang untuk bincang-bincang ini. Terima kasih kembali. Sebelumnya saya minal aidin wal faidin Mas Muklis. Ya, sama-sama ya, sama-sama. Semoga kita semuanya mendapat berkah gitu ya Mas Muklis ya. Amin, amin. Nah, Mas Muklis, kita ngobrol-ngobrol santai ya Mas Muklis ya di malam hari ini. Saya pengen sekali sih ngobrol terkait dengan bagaimana sih peristiwa 98 lalu, khususnya di bulan Mei. Dan tentu pada waktu itu banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang yang terjadi, dan ini juga bisa memberikan motivasi kepada generasi muda sekarang ini bahwa kita harus tegakkan demokrasi, begitu ya Mas Muklis ya. Nah Mas Muklis, ya, saya pengen tahu cerita mungkin secara pendeknya saja. Di saat itu Mas Muklis mengalami peristiwa itu dan action Mas Muklis juga turun ke jalan. Ini bagaimana ini ceritanya ini Mas Muklis? Silakan. Baik Mas Johan. Saya masuk Jakarta itu 94 dan kuliah di Jakarta, dan saya merasakan sekali bagaimana dinamika kepemudaan dan kemahasiswaan di era 90-an itu, yang saya tahu dari sekitar 94 sampai puncaknya di 98. Pada saat itu aksi-aksi demonstrasi itu menjadi sesuatu yang sangat langka, dan LSM itu hanya bisa dihitung jari yang melakukan perlawanan terhadap rejim Pak Harto. Ada eskalasi yang cukup panjang. Kita tahu bahwa perlawanan terhadap rejim Orde Baru itu kan dimulai, misalnya ada peristiwa Malari, ada peristiwa 78, ada peristiwa 84 di Tanjung Priok, dan di 90-an itu juga banyak sekali aksi-aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Kita pernah mendengar misalnya ada 21 mahasiswa yang ditangkap di tahun 92 dan lain sebagainya. Lanjut ke 98, bahwa aksi puncak mahasiswa di 98 itu adalah akumulasi dari aksi-aksi panjang yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dan aktivis kepemudaan pro demokrasi, khususnya di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya. Aksi 98 itu fokusnya adalah bagaimana upaya gerakan mahasiswa itu menurunkan rejim Pak Harto yang kita anggap sudah banyak melanggar cita-cita demokrasi yang menjadi cita-cita bersama. Misalnya adanya KKN, terus terlalu sentralistiknya rejim Pak Harto pada saat itu, sehingga semua elemen bangsa sepakat bahwa Pak Harto harus diturunkan melalui aksi di 98, puncaknya di tanggal 21 Mei itu. Pada saat itu saya bergabung dengan teman-teman Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Saya termasuk salah satu pendiri di situ. Jadi khusus di Jakarta Raya itu kelompok-kelompok Senat Mahasiswa itu tergabung di Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta. Yang di luar itu ada teman-teman Forkot, PRD, dan organ-organ gerakan lainnya. Ya, kita bersyukur di 98 itu kita sukses, misalnya mendesak supaya Pak Harto turun. Ada cita-cita dengan aksi 98 itu, cita-cita kita adalah bagaimana ada satu transisi demokrasi dari otoritarian ke transisi demokrasi yang sebenarnya. Banyak cita-cita kita di
era reformasi yang kita kenal sekarang ini. Kalau Pak Harto pada waktu itu kita turunkan karena kita anggap merajalelanya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme itu, tentunya dengan turunnya Pak Harto itu kita harapkan di era reformasi itu tidak lagi ada KKN, tidak ada lagi kekuatan-kekuatan politik yang ingin menguasai sistem kenegaraan kita. Tapi apa yang terjadi, ternyata cita-cita reformasi itu yang sekarang sudah masuk ke berapa tahun, 23 atau 24 saya lupa ini, ternyata tidak sesuai dengan arah dan cita-cita reformasi yang menjadi cita-cita bersama. Dengan mata telanjang kita lihat sekarang ini praktek-praktek korupsi semakin merajalela. Tidak lagi terpusat di puncak kekuasaan, tapi hampir di seluruh lini masyarakat kita bisa dengan mata telanjang terjadi korupsi, mulai dari tingkat desa, tingkat kabupaten kota, provinsi, dan sampai ke pusat. Misalnya dengan ditangkapnya kepala daerah, kepala desa, terus gubernur, menteri, dan lain sebagainya. Ini berarti cita-cita reformasi yang kita citakan bersama-sama di 98 itu tidak sesuai dengan harapan. Itu Mas Johan. Jadi bahwa di saat itu memang demokrasi boleh dikatakan sebagai demokrasi yang bobrok gitu ya, atau mungkin saja harus ada pembenahan begitu ya Mas Muklis ya, sehingga teman-teman aktivis turun ke jalan untuk sebenarnya itu sebagai hal yang untuk mengingatkan para pemimpin waktu itu ya, begitu ya Mas Muklis ya? Iya, saya kira masing-masing kepemimpinan nasional itu ada kekurangan dan kelebihannya, ada sejarahnya masing-masing, dari mulai Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang ini. Kita melihat Pak Harto waktu itu kan, kalaupun kita desa untuk turun kan sebenarnya banyak juga prestasi-prestasi Pak Harto yang kita kenal sebagai bapak pembangunan dan sebagainya. Tapi memang yang cukup miris kan memang terjadinya KKN di lingkaran kekuasaan Pak Harto pada saat itu gitu loh. Terlepas dari itu semua, kita sudah tutup sejarah soal Orde Baru, dan kita sekarang sudah membangun sejarah baru yang kita kenal dengan Orde Reformasi ini. Tentunya ini juga harus kita kawal semaksimal mungkin sehingga cita-cita reformasi itu bisa kembali kepada relnya. Nah, kita tahu juga sekarang di sentrum-sentrum kekuasaan itu sudah banyak juga yang mengatakan dia sebagai angkatan 98 dan sebagainya. Kita harapkan mereka ada satu kesadaran lah bagaimana mengembalikan rel sehingga proses reformasi yang sudah cukup panjang ini bisa sesuai dengan harapan dan cita-cita reformasi yang kita cita-citakan di saat kita melakukan aksi besar-besaran menurunkan Pak Harto pada saat itu. Tidak ada rasa ketakutan waktu itu Mas Muklis ketika Mas Muklis sendiri memperjuangkan demokrasi yang utuh gitu Mas Muklis waktu itu? Ya, saya merasakan Mas ya, sebenarnya kan eskalasinya itu yang saya tahu, kalau yang saya ikuti kan sekitar dari tahun 95-an lah, saya menjadi aktivis mahasiswa, aktivis organisasi kemahasiswaan, saya terlibat di banyak diskusi-diskusi yang memang temanya adalah melawan rejim Pak Harto pada saat itu. Saya sering ikut diskusi dengan Bang Buyung Nasution, Bang Hariman Siregar, dan tokoh-tokoh yang arti Orde Baru pada saat. Saya juga berapa kali ikut diskusi-diskusi di petisi 50 di kediaman Bang Ali Sadikin dan sebagainya. Memang ya alhamdulillah, memang masa-masa muda kita itu di masa-masa mahasiswa itu tidak ada rasa ketakutan, dan kita kan memang sebagai aktivis mahasiswa, aktivis LSM pada saat itu ya memang kita ditanamkan rasa keberanian itu, kita ditanamkan rasa keinginan untuk melawan dan tanggung jawab untuk melakukan perubahan, sehingga memang tidak ada ketakutan mahasiswa pada saat itu untuk melawan Pak Harto. Yang puncaknya 98, tapi kan eskalasinya cukup panjang dan kita hampir setiap hari berhadap-hadapan. Baik pada saat itu kan dengan ABRI kita berhadap-hadapan. Banyak teman-teman kita yang tangkap, dipukulin dan lain sebagainya. Tapi ya sudahlah, itu memang jiwanya mahasiswa. Justru kita berharap teman-teman mahasiswa yang sekarang ini yang kita kenal dengan istilah milenial, tentunya tidak boleh misalnya ada rasa ketakutan, mereka harus punya semangat untuk melakukan gerakan, mereka harus punya keberanian dan harus punya sikap jiwa juang yang tinggi, karena biar bagaimanapun tugas mahasiswa itu adalah melakukan kontrol
terhadap kekuasaan yang sedang berlangsung. Karena kekuasaan itu kalau tidak dikontrol secara maksimal, menurut teori-teori kekuasaan yang kita baca itu akan cenderung untuk melenceng dari cita-cita yang sebenarnya. Jadi kekuasaan itu harus dikontrol, baik mulai dari bupati, gubernur sampai presiden harus dikontrol oleh mahasiswa melalui aksi-aksi jalanan. Tapi yang penting adalah aksi-aksi itu harus dilakukan secara sportif, tidak merusak fasilitas umum, tapi bisa aksi itu dibesarkan dengan melibatkan seluruh mahasiswa yang ada. Itu. Jadi pesan untuk generasi milenial itu seperti itu ya, agar bisa memperjuangkan demokrasi yang utuh dengan pemikiran-pemikiran yang sehat, begitu ya Mas Muklis ya? Iya, teman-teman milenial dan teman-teman muda itu jangan misalnya kan sekarang memang eranya beda dengan era zaman saya dulu. Kalau zaman saya ini kan memang makan aja kita sebagai aktivis masih susah, terus kemana-mana kita sering jalan kaki dan sebagainya. Sekarang ini kan di era virtual ini kan menjadikan adik-adik kita ini terlena dengan satu budaya baru, misalnya hampir hari-harinya menghabiskan waktu dengan main HP dan lain sebagainya itu. Nah, ini kan juga sangat mengganggu sekali sikap militansi dan jiwa juang bagi generasi muda zaman sekarang ini. Maka saya pada saat tadi dihubungi, kita ingin mendiskusikan misalnya soal gerakan 98, bagaimana memotivasi gerakan ke depan, saya sangat senang sekali karena memang kegiatan-kegiatan seperti ini memang harus terus kita galang, harus kita lakukan, sehingga kita harus terus memberikan motivasi di antara kita semua bahwa ada tanggung jawab moral bagi kita ini untuk menjaga keberlangsungan sejarah demokrasi dan sejarah bangsa kita ini. Gitu. Karena kita tahu di perjalanan bangsa negara ini kan ada kekuasaan, ada partai politik, ada kekuatan oligarki, kekuatan ekonomi dan sebagainya. Ini ke depan harus kita kembalikan kepada cita-cita kita adalah bagaimana membangun kesejahteraan bangsa kita ini. Dalam konteks itu kita berharap siapapun yang berkuasa, siapapun yang memerintah, ada cita-cita dasar itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat Indonesia. Kalau kita anggap melenceng, ya tugas teman-teman mahasiswa dan kita semua itu untuk melakukan kontrol, kita bisa lakukan oposisi, bisa lakukan aksi-aksi dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya dalam aksi dan kelompok-kelompok oposisi itu kan kita ada etika sebenarnya, melakukan kritik dengan baik dan lain sebagainya gitu loh. Tapi yang penting tidak boleh ada rasa ketakutan, tidak boleh ada rasa keraguan, harus terus kita motivasi teman-teman untuk mempunyai semangat untuk melakukan perjuangan dan melakukan kontrol kepada rejim siapapun yang memerintah di negara ini. Karena kontrol itulah yang akan menjadi pengimbang supaya tidak terlalu jauh keluar dari rel-rel dan cita-cita demokrasi itu, Mas. Ya, Mas Muklis, ini ada aktivis mahasiswa milenial yang mungkin ada sedikit pertanyaan buat Mas Muklis, dan Mas Muklis sendiri bisa menasihatinya gitu ya. Ini, halo apa kabar? Halo apa kabar ini? Halo Mas Muklis, untuk sebelumnya saya ucapkan salam persatuan kita, salam semangat kita, salam kebersamaan kita. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa gitu. Ini apa ya ini? Siapa saudara yang pengen sampaikan ini sama Mas Muklis? Sebenarnya kiat-kiatnya keren banget dari Mas Muklis ini. Semangat, jangan pernah takut untuk mengkritik. Tapi ketika semakin kesini, Mas, perbedaan zaman, perbedaan penanganan pun sangat kami rasakan. Mungkin kalau zamannya Mas Muklis dulu memang benar, ketika mengkritik itu pasti ada resikonya, seperti terkena tindakan represif dari aparat. Itu juga kami rasakan yang pertama. Terus yang mungkin ini sih Mas Muklis, keluhan hati ya, isi hati juga ini, ketika bagaimana sekarang kita membicarakan wawasan kebangsaan itu dianggap tabu oleh teman-teman mahasiswa sendiri. Itu jadi ketika kita mengkritisi, kita balik dikritisi, kenapa sih ikut campur masalah pemerintah, urusi dirimu aja sendiri. Mungkin seperti itu sih Mas Muklis. Itu bagaimana
dari Mas Muklis kalau misalnya menghadapi teman-teman mahasiswa yang punya pemikiran seperti itu? Itu jeritan mahasiswa milenial sekarang ini. Mas Muklis mungkin bisa sedikit nasihat ini. Ya, sebenarnya di era-era 90-an itu tidak serta-merta mahasiswa itu langsung turun semuanya. Jadi perlu memang dipanas-panasi. Memang awal-awalnya kan aksi-aksi di era 90-an ya ada yang 100 orang, 200 orang, macam-macam sampai eskalasinya memuncak di 98. Jadi sama sebenarnya problemnya itu, perlu memang ada kelompok-kelompok yang terus melakukan motivasi untuk membangun kesadaran dan sikap perjuangan itu. Termasuk sekarang misalnya memang lebih sulit misalnya mengajak teman-teman mahasiswa bergerak secara masif, tapi ya nanti akan menemukan momentum tersendiri munculnya gerakan-gerakan mahasiswa. Misalnya di beberapa tahun yang lalu misalnya cukup besar gerakan soal menolak undang-undang KPK misalnya, itu kan juga luar biasa itu kan. Nanti akan menemukan pada titik-titik momentum tertentu bersatunya aksi-aksi mahasiswa di seluruh Indonesia. Ya memang ya saya bukan ngompor-ngomporin. Sebenarnya kalau soal tindakan aparat yang kita alami sama saja zaman dulu dengan zaman sekarang, banyak juga teman-teman mahasiswa yang ditangkap-tangkap. Tapi bukan berarti teman-teman ditangkap dan sebagainya itu harus memunculkan ketakutan bagi teman-teman mahasiswa. Justru itu harus terus menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk mengawal proses demokrasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini memang cenderung anak-anak muda ini berpikir pragmatis. Tapi ya kita hakul yakin saja bahwa kita tidak boleh, termasuk saya sebagai senior misalnya yang angkatan 90-an, tidak boleh berhenti menjadi aktivis. Saya sebagai aktivis ya kan harus juga mempertahankan sikap aktivisme saya, menjaga independensi kritis dan lain sebagainya gitu loh. Tidak boleh terbuai dengan dengan janji-janji, dengan jabatan. Kan saya lihat memang misalnya banyak teman-teman yang mengataskan 98 dijadikan alat untuk bargaining dengan kekuasaan. Itu nggak boleh. Tidak boleh ada satupun yang mengklaim bahwa dia paling 98, menjadi pelaku 98. Jutaan mahasiswa seluruh Indonesia yang bergerak di zaman itu gitu. Ya, memang teman-teman saya semua, tapi yang penting jangan gerakan 98 itu hanya dikuasai oleh yang sekarang menganggap dirinya sebagai tokoh 98, nggak boleh untuk melakukan bargaining dengan misalnya dengan kekuasaan dan sebagainya. Sudah 98 itu kita anggap sebagai sejarah. Betul memang ada tokoh-tokohnya, kalau memang mereka ingin menikmati kekuasaan ya silahkan, tapi ya jangan dijual-jual soal momentum 98. Momentum 98 itu harus terus dijadikan motivasi supaya ke depan itu adik-adik mahasiswa kita ini memahami sejarah masa lalu. Kan banyak tahapan sejarah masa lalu yang kita tahu, misalnya ada tahun 65 munculnya gerakan mahasiswa, tahun 74 ada malari, tahun 87 ada gerakan mahasiswa dan sampai 98 itu harus terus kita sampaikan kepada adik-adik mahasiswa supaya mereka memahami sejarah masa lalu. Ada sejarah perlawanan terhadap kekuasaan, ada sejarah kontrol mahasiswa terhadap kekuasaan, dan ke depan adik-adik mahasiswa yang kita anggap sekarang sebagai kelompok milenial itu punya motivasi, punya nurani, punya jiwa keberanian, sehingga mereka secara konsisten juga melakukan kontrol terhadap kekuasaan ke depan ini. Kontrol dalam arti kebaikan, kontrol dalam arti kita mengkritik atau meluruskan arah-arah kekuasaan ini yang kita anggap bengkok dan kita anggap jauh dari cita-cita kita semua untuk mensejahterakan masyarakat kita, membangun keadilan dan lain sebagainya. Saya kira itu yang ingin kita lakukan. Maka saya cukup apresiasi sekali dengan ide ini, teman-teman kita pada malam hari ini mengangkat satu tema seperti ini. Ya intinya kita berharap tema-tema seperti ini terus kita masyarakatkan, kita galakkan, sehingga mahasiswa sekarang ini banyak mendapatkan informasi soal sejarah-sejarah masa lalu yang itu harus dijadikan landasan dan motivasi dalam melakukan gerakan. Jadi bergerak itu tidak boleh berhenti.
menjadi aktivis itu tidak boleh berhenti. Harus terus ada kelompok-kelompok yang menjaga idealisme, menjaga independensi, supaya ada kontrol terhadap kekuasaan. Yang tidak boleh adalah memaki-maki individu-individu tertentu, menjelekkan individu tertentu, melakukan kekerasan dan lain sebagainya. Ya, kita lakukan aja aksi-aksi demonstrasi sesuai dengan koridornya, dengan caranya, untuk menyampaikan kritik dengan baik. Kalaupun butuh masa yang besar juga nggak jadi soal. Saya kira itu, Mas. Nah, jadi sudah sepakat ya, Sutra ya? Siap. Harus siap ini senior yang ngomong ini. Siap, senior. Baik, terima kasih ya Sutra ya, semoga menjadi inspirasi buat teman-teman milenial sekarang ini ya, Sutra ya. Siap. Baik. Ya, Mas Muklis, ya, terima kasih sekali Mas Muklis sudah bersama kami dan juga bisa memberikan inspirasi buat para generasi penerus, ya, para reformasi yang sudah berjuang, baik itu di perjuangan-perjuangan sebelum reformasi ataupun juga di saat reformasi atau sekarang ini ya, Mas Muklis ya. Dan yang pastinya semoga saja demokrasi tetap ditegakkan dan teman-teman generasi milenial sekarang ini mendapatkan ilmu yang berguna dari Mas Muklis ini selaku senior dari para generasi milenial tersebut. Terima kasih Mas Muklis, sampaikan salam buat teman-teman. Sama-sama ya. Ya, baik. Assalamualaikum Mas Muklis, thank you. Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, Ilovers, itu tadi obrolan saya di malam hari ini bersama dengan Muklis Ali yang sudah bersama-sama saya di virtual, dan banyak sekali cerita-cerita menarik ya di saat itu atau di saat Mei 98, dan sekaligus juga memberikan bekal kepada para generasi milenial untuk bisa berjuang di dalam menegakkan demokrasi yang utuh, yang sesuai dengan kaidah-kaidah ataupun juga mendukung perkembangan ataupun juga mendukung majunya bangsa ini. Baiklah, kalau gitu itu tadi perjumpaan kita di malam hari ini, dan saya Yohansa Samudra juga pamit. Selepas ini ada Sutra yang akan mendampingi Anda dalam Suara Mahasiswa. Saya Yohansa Samudra pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.